ini nggak mungkin lah saya sukses. Ya itulah yang akan terjadi karena teman-teman sudah Hai semuanya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Septi Hanum Wulansari di Ngobrol Bareng Septi pada malam hari ini. Oke, jadi pada malam hari ini temanya adalah hati-hati dengan mata, dengan apa yang kalian lihat, dengan apa yang kalian dengar, dan apa yang kalian rasakan. Ya, karena sebenarnya teman-teman ngerasa nggak sih kalau kita ini itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, ya, iya nggak sih? Jarang banget kita ini yang merasa, atau jarang banget kita ini merespon sesuatu itu berdasarkan memang dari hati gitu ya, tapi biasanya itu terkontaminasi dengan lingkungan sekitar. Nah, makanya kita harus hati-hati dengan apa yang kita tonton, apa yang kita lihat dan kita dengar gitu loh, supaya kita itu hatinya terjaga. Nah, ini adalah penting banget buat teman-teman tahu bahwa otak manusia itu sebenarnya terdiri dari dua macam, yaitu otak alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar, dan pikiran bawah sadar dan pikiran sadar, ya. Jadi terdiri dari dua macam, pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Kalau teman-teman tahu gunung es nggak? Teman-teman kalau tahu gunung es ya, kan biasanya kayak segitiga gitu ya. Nah, pikiran sadarnya itu di atas, yang ujungnya itu doang. Ujungnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu ya, ini contoh nih ya. Ini adalah lautannya dan di atasnya itu gunung esnya. Gunung esnya itu lebih kecil kan ya biasanya. Yang bawah lautnya atau di dasar lautnya itu jauh lebih besar biasanya. Nah, yang di atasnya itu adalah pikiran sadarnya, ya. Yang lebih kecil itu pikiran sadarnya, sedangkan yang lebih besarnya itu adalah pikiran bawah sadar kita. Tingkah laku kita itu tidak terlalu dipengaruhi oleh pikiran sadar, tapi jauh dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar kita. Kalau misalnya indra-indra yang kita punya, indra penglihatan, indra pendengaran gitu ya, itu kalau misalnya dapat inputan, itu masuknya ke alam bawah sadar, dan alam bawah sadar itu jauh lebih memorable. Kalau saya bilangnya jauh lebih memorable. Teman-teman masih ingat nggak misalnya contoh waktu dimarahin sama guru SD? Nah, itu kan pikiran memorable banget, itu masuk ke dalam alam bawah sadar kayak gitu. Nah, jadi benar-benar sangat penting gitu ya pikiran bawah sadar itu. Nah, itu juga hati-hati karena pikiran bawah sadar itu tidak tahu ya teman-teman, nggak tahu mana yang realita, mana yang nggak realita, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memasukkan banyak sekali hal-hal yang negatif, nah biasanya nih yang kita nggak sadar itu saat kita dengerin lagu, ya nggak sih? Kita itu wah suka banget sama lagu yang bikin melo, baper gitu ya. Nih, ini saya banget ya. Kalau saya bilang saya suka banget lagu sedih-sedih gitu ya. Zaman dulu nih. Tapi kalau zaman sekarang saya udah insaf ya. Kalau zaman dulu nih, saya itu kalau zaman waktu SMP, SMA gitu ya. Coba kalau saya teman-teman coba bayangin gitu ya. Teman-teman kalau lagi mendengarkan lagu milo-milo tuh kebawa perasaan gak sih? Kebawa teman-teman. Nah, apalagi kalau misalnya teman-teman setiap hari mendengarkan, itu pasti masuk langsung ke alam bawah sadar. Dan tahu gak sih teman-teman, biasanya itu yang akan terjadi di kehidupan kita. Serem gak sih kalau saya lagu kita tuh yang menyedihkan gitu ya.
Dan teman-teman merasa nggak sih, ada banyak sekali penyanyi-penyanyi yang lagunya melo, hidupnya melo juga. Nah itu bener hati-hati banget gitu loh, karena di luar sana itu udah banyak terbukti banyak penyanyi-penyanyi yang kehidupan itu persis seperti lagunya yang sering dia nyanyikan setiap hari. Jadi ya jangan sampai gitu loh kitanya sebagai pendengarnya itu terikut suasana ataupun terikut hidup kisahnya seperti lagu yang kita sering dengar. Jadi makanya hati-hati untuk memilih lagu. Kalau dulu saya senangnya kayak gitu ya. Nah sekarang saya udah insaf gitu ya, dengerin yang happy aja deh, mendingan daripada yang melo-melo gitu ya. Dan tontonan juga saya sortir gitu ya. Saya bukan nggak suka, saya memilih untuk tidak menonton drama Korea. Ayo, siapa di sini yang sukanya nonton drama Korea, masih suka dan masih sempat untuk nonton drama Korea? Nah, kenapa saya untuk memilih untuk tidak? Sebenarnya saya suka banget drama Korea lah, drama India lah gitu kan ya. Itu saya sebenarnya suka gitu loh. Tapi saya sadar diri bahwa saya itu yang pertama, saya itu nggak bisa kontrol. Kalau saya udah suka, saya itu nggak bisa ngerem kayak gitu. Jadi mending saya nggak tahu sekalian kayak gitu. Nah terus yang kedua, saya itu orangnya mudah baper. Jadi kalau misalnya nonton video-video yang atau film-film yang terbawa suasana tuh, saya jadi kebawa suasananya tuh bisa berhari-hari gitu loh kayak gitu. Jadi mendingan saya nggak ngelihat aja, karena saya tahu video-video atau film-film Korea itu biasanya sedih-sedih ya nggak, dan berepisode-episode gitu loh. Jadi saya bilang daripada saya baper dan daripada saya nggak bisa ngontrol waktu, karena kalau udah terlanjur nonton satu episode bakalan penasaran 7 turunan gitu ya kalau nggak nonton kelanjutannya, ya nggak sih? Nah jadi saya hati-hati banget untuk memilih untuk tidak nonton sama sekali. Meskipun teman-teman di luar sana, wah drama Korea ini bagus, ini film ini bagus gitu ya, tapi ya itulah di konsekuensinya saya harus nontonnya panjang gitu ya, dan akan menguras air mata misalnya kayak gitu. Mendingan emosi saya alihkan ke yang lebih positif kayak gitu. Karena akhirnya apa? Ya saya takutnya kehidupan di film itu akan terjadi di kehidupan saya, karena itu akan masuk ke alam bawah sadar. Semakin kita terbawa emosi, akan semakin dalam masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, dan itulah yang akan terjadi di kehidupan kita. Nggak mau kan ya teman-teman ya, yang terjadi di kehidupan Korea terjadi sama kita, ya nggak sih? Nah seperti itu teman-teman. Jadi hati-hati sekali dalam memilih tontonan dan pendengaran kita kayak gitu, karena otak kita atau pikiran kita itu nggak tahu mana yang real dan mana yang fake kayak gitu. Nah kalau misalnya kita udah tahu nih konsep pikiran kita bahwa otak itu tidak tahu mana yang fake dan mana yang reality gitu ya, kenapa tidak kita membuat pikiran kita seolah-olah itu adalah bahagia meskipun kita belum bahagia misalnya kayak gitu. Jadi misalnya nih teman-teman pengen banget gitu ya menjadi orang yang sukses misalnya di bidang apa gitu. Contoh saya pengen jadi pembicara sukses gitu ya misalnya gitu ya. Nah itu tancapkan pada diri kalian gitu, tancapkan pada diri teman-teman bahwa saya pembicara sukses, saya orang hebat, saya orang sukses kayak gitu. Jadi teman-teman, otak nih nggak tahu gitu loh, kita ini sudah jadi pembicara sukses apa belum, karena yang tahu otak tuh cuma satu, kita orang sukses gitu loh kayak gitu. Atau misalnya nih teman-teman merasa dirinya males, dirinya nggak disiplin, dirinya itu apalagi penakut gitu misalnya gitu ya, nggak rajin gitu ya. Nah coba masukkan ke dalam alam bawah sadar teman-teman gitu ya. Paling terbaik tuh biasanya di pagi hari, teman-teman masukkan dalam pikiran teman-teman, saya sukses, saya orang yang disiplin, saya orang pemberani, saya orang yang rajin gitu. Terus menerus, saya rajin, saya sukses, saya pemberani, saya rajin, saya sukses, saya pemberani, saya rajin, saya sukses, saya pemberani, terus saja sampai otak itu nggak tahu gitu loh. Dan taunya tuh ya kita udah sukses, pemberani, rajin, disiplin, sukses, pemberani, rajin, disiplin, udah gitu aja taunya gitu loh.
Otak tuh nggak tahu lagi bahwa kita itu ternyata adalah orang yang nggak rajin misalnya, atau orang yang nggak berani gitu loh. Karena kita sudah menanamkan terus menerus setiap pagi bangun tidur saya sukses, saya pemberani, saya disiplin, saya apalah pokoknya yang pengen teman-teman tanamkan dalam diri kalian gitu loh. Jadi kenapa kalau kita sudah tahu logikanya otak itu bisa kita manipulasi gitu loh, kenapa tidak kita manipulasi yang baik? Ya nggak sih teman-teman? Kan tinggal dibalik gitu loh, tinggal kita arahkan otak kita untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena otak kita ini pintar banget teman-teman, dia benar-benar bisa langsung menyerap apa yang kita pikirin. Kalau teman-teman berpikir saya adalah orang yang penakut, saya adalah orang yang tidak pede, saya adalah orang yang tidak konsisten, ya itulah yang terjadi. Itulah yang akan terjadi di keseharian teman-teman gitu loh. Karena itu yang teman-teman pikirkan, selalu pikirkan, ya itulah yang terjadi. Tapi kalau teman-teman mau merubah diri teman-teman menjadi lebih baik, self talk pada diri sendiri bahwa saya sukses, saya pemberani, saya pantang menyerah, saya percaya diri, saya sukses, saya pemberani, saya pantang menyerah, saya percaya diri. Udah itu aja, setiap hari, setiap pagi masukin terus di otak kita tuh itu terus. Nanti juga kita akan seperti itu, karena otak nih taunya itu doang. Saya sukses, saya pemberani, saya rajin, saya percaya diri, kayak gitu. Jadi hati-hati sekali sama apa yang kita pikirin dan apa yang kita tanamkan dalam diri kita. Kalau misalnya kita dibilang sama teman gitu ya, kamu bisa kok sukses, misalnya kamu bisa kok jadi berhasil di bidangmu gitu, misalnya enggak, saya kan orangnya nggak pede, saya kan orangnya nggak percaya diri, saya kan orangnya pemalu, saya kan orangnya nggak berani, nggak mungkin lah saya sukses. Ya itulah yang akan terjadi karena teman-teman sudah menanamkan pada diri teman-teman seperti itu. Saya nggak bisa jualan mbak, saya nggak bisa ngomong, saya nggak ini, saya nggak itu, saya nggak punya waktu, saya sibuk, saya cuma ibu rumah tangga. Ya udah itu yang terjadi gitu loh. Tapi kalau teman-teman saat ditawari misalnya peluang sebuah bisnis yang baru misalnya gitu, dan teman-teman nyambut, oke, saya adalah orang yang berani, saya adalah orang yang sukses, dan saya adalah orang yang berhasil, itulah yang terjadi. Ya, jadi hati-hati teman-teman dalam memasukkan pikiran kita, karena otak kita tidak tahu mana yang fake dan mana yang reality. Oke, sudah jelas teman-teman ya. Jadi masukkan saja afirmasi positif, kata-kata positif, dan hati-hati dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita rasakan. Hati-hati dengan semua inputan yang ada di dalam pikiran kita. Oke, manipulasi otak kita supaya menjadi pikiran yang lebih positif, karena itulah yang akan terjadi dengan diri teman-teman. Oke, kayaknya sekian saja. Semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman menjadi orang yang lebih baik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.